Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laila Almira, peserta pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil Mahkamah Agung Republik Indonesia, penempatan Pengadilan Negeri Lok Sukun. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan pokok-pokok pembahasan pada agenda 2, yaitu nilai-nilai dasar ASN. Dalam rangka transformasi birokrasi kelas dunia, Presiden Joko Widodo menetapkan core value ASN, yaitu berakhlak. Berakhlak merupakan akronim dari kata berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Yang pertama, kita akan masuk ke pembahasan pertama, yaitu berorientasi pelayanan. ASN merupakan pelayan publik. Undang-Undang Pelayanan Publik mendefinisikan pelayanan publik sebagai kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Dalam memberikan pelayan publik, ASN memiliki kode etik berorientasi pelayanan. Kode etik ini terdiri dari 3 bagian. Yang pertama, memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Yang dimaksud dengan memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat dapat diwujudkan dengan tindakan mengabdi kepada negara dan rakyat Indonesia, menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak, membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian, dan menghargai jalan aja kali. Dalam menerapkan nilai berorientasi pelayanan, ASN memiliki kode etik berorientasi pelayanan. Yang pertama, yaitu memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Untuk dapat memenuhi dan memahami kebutuhan masyarakat, hal ini dapat diwujudkan dari tindakan mengabdi kepada negara, menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak, membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian, menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerjasama. Yang kedua, ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan. Dalam hal ini, ASN wajib memelihara dan menjunjung tinggi standar etika yang luhur, memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan dan program pemerintah, memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, berdaya guna, berhasil guna, dan santun. Yang ketiga adalah melakukan perbaikan tanpa henti. Kode etik ini dapat diwujudkan dengan tindakan mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerjanya kepada publik dan mengutamakan pencapaian hasil dan mendorong kinerja pegawai. Selanjutnya, kita akan masuk ke nilai yang kedua, yaitu akuntabel. Pada pembahasan ini, ada 3 hal penting yang akan kita bahas mengenai akuntabilitas, yaitu perbedaan antara akuntabilitas dan responsibilitas, yang kedua mengenai core value, dan yang ketiga mengenai fungsi akuntabilitas. Untuk pembahasan yang pertama, mengenai perbedaan akuntabilitas dan responsibilitas, pada dasarnya ini merupakan 2 hal yang berbeda, namun saling memiliki keterkaitan. Akuntabilitas adalah kewajiban untuk bertanggung jawab kepada seseorang
atau organisasi yang memberikan amanat. Sedangkan responsibilitas adalah kewajiban untuk bertanggung jawab yang berangkat dari moral individu itu tersendiri. Yang kedua, mengenai core value ASN dalam akuntabilitas. Core value tersebut terdiri dari 3 hal. Yang pertama, kemampuan melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi. Yang kedua, kemampuan menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. Dan yang ketiga, kemampuan menggunakan kewenangan jabatannya dengan berintegritas tinggi. Pembahasan terakhir mengenai fungsi akuntabilitas, adapun yang menjadi fungsi akuntabilitas adalah untuk menyediakan kontrol demokratis, yang kedua untuk mencegah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan, dan yang ketiga untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Kita akan masuk ke materi ketiga, yaitu kompeten. Pada subbagian kompeten ini ada 3 hal yang akan kita bahas, yaitu konsep, standar kompetensi, dan kode etik. Kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu mengenai konsep kompetensi. Kompetensi sendiri dideskripsikan sebagai pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang diperlukan dalam melaksanakan tugas jabatan. Dan kompetensi ini sendiri menjadi salah satu faktor yang sangat penting untuk mewujudkan pegawai yang profesional dan kompetitif. Pembahasan yang kedua mengenai standar kompetensi. Standar kompetensi ini terbagi menjadi 3, yaitu kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial kultural. Kompetensi teknis diukur dan dikembangkan secara spesifik berkaitan dengan bidang teknis jabatan. Kompetensi manajerial dikembangkan dan diukur untuk memimpin atau mengelola suatu unit organisasi. Sedangkan kompetensi sosial kultural itu diukur dan dikembangkan terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat dalam hal agama, suku, budaya, dan perilaku. Pembahasan selanjutnya adalah mengenai kode etik. Kode etik kompetensi dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah. Yang kedua, membantu orang lain belajar. Dan yang ketiga, melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik. Demikian penjelasan saya mengenai nilai-nilai berakhlak. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Sampai ketemu di video selanjutnya.